Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran. Teks non-fiksi. Bagian yang kedua menunjukkan kepada kita sebuah peta pikiran yang pada nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Peta pikiran di samping berbicara mengenai manfaat konservasi alam dengan 7 ide pokok atau gagasan pokok yang bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf pada setiap butir informasi atau ide pokoknya. Nah, kita lihat pada bagian yang sebelumnya kita membicarakan teks non-fiksi, kemudian merubah menjadi memetakan dalam peta pikiran. Pada bagian yang ini, sebuah peta pikiran dikembangkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Mari coba kita berlatih pada teks yang selanjutnya untuk menemukan informasi penting dan juga membentuk peta pikiran dari sebuah teks non-fiksi berikut. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat, meskipun tampak putih dan terang,
permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Dari teks non-fiksi yang baru saja kita baca bersama-sama, kita bisa berlatih untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf teks tersebut dan informasi penting dari setiap paragrafnya. Dan cobalah teman-teman untuk membuat peta pikirannya. Informasi penting dari setiap paragraf dapat kita gunakan dengan aturan 5W1H untuk membantu menemukan informasi penting dari setiap paragrafnya. Bagian kedua dari pembelajaran kita kali ini bermuatan SPDP, yaitu mengenal tarian berkelompok dari daerah. Pada kesempatan ini kita akan mengenal beberapa tari-tarian dari daerah. Yang pertama adalah tari Bedaya Ketawang yang berasal dari Surakarta. Tarian ini merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, yaitu di Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja. Tari ini diperagakan oleh 9 orang penari yang berjenis kelamin wanita. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Tari yang kedua adalah tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah, yang memiliki arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi mengenai kesopanan dan kehalusan budi. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Yang berikutnya adalah tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional yang diiringi oleh alat musik berupa kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling. Tarian ini dimainkan oleh 4 orang penari perempuan dan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903, saat Pangali Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Batak. Yang keempat adalah tari gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu, dan versi lain mengatakan tari gantar merupakan tari yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan dalam tarian ini adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih berukuran 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Dan ciri umum dari unsur-unsur gerakan tari gantar yaitu gerakan tangan memegang pusak keempat jari tangan, memegang pusak, menggenggam dari bawah ke atas,
sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan posisi awal kedua kaki sejajar. Yang keempat, gerakan posisi badan pada dasarnya adalah gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tarik gantar dalam posisi biasa. Nah, setelah memahami keempat tari-tarian daerah, silakan teman-teman bisa membuat kartu informasi mengenai keempat ciri-ciri daripada tari-tarian di atas. Teman-teman juga bisa menuliskan maksud maupun arti dari tarian tersebut dan juga bisa menuliskan asal daerah dari tari-tarian tersebut. Bagian ketiga materi kita pada kesempatan kali ini adalah IPA. Berbicara mengenai hubungan antara matahari, bumi, dan bulan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada subtema sebelumnya, matahari sebagai pusat tata surya dan bumi adalah salah satu planet dan memiliki gerak rotasi dan revolusi. Bulan adalah satelit bumi dan tidak memiliki sinar sendiri. Bulan juga memiliki gerak rotasi dan juga revolusi. Pergerakan bumi dan bulan terhadap matahari dapat mengakibatkan salah satunya gerhana, baik itu gerhana bumi maupun gerhana bulan. Mari kita perhatikan peta pikiran berikut. Bumi melakukan gerak rotasi dan juga melakukan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi menyebabkan berbagai macam dampak dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita pelajari pada subtema yang pertama. Salah satunya adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Gerak revolusi bumi menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi. Terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari, dan juga pergantian musim. Dan dampak lainnya sudah pernah kita pelajari pada subtema yang pertama. Bumi kita memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bulan juga memiliki gerak revolusi. Gerak revolusi bulan itu mengelilingi bumi dan juga mengelilingi matahari. Bulan juga memiliki gerak rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Mari kita perhatikan informasi penting berikut. Gerakan bulan. Yang pertama adalah rotasi bulan. Sama halnya dengan bumi, bulan berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua, gerak revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan bergerak mengelilingi bumi. Akibatnya, bulan yang tampak dari bumi bentuknya akan berubah-ubah. Nah, perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berevolusi bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi
mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak
pembelajaran kita adalah bermuatan PPKN. Kita akan mencoba untuk memahami hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hidup layak. Mari perhatikan infografis berikut. Pada gambar berikut menunjukkan infografis mengenai sampah di Jakarta. Teman-teman bisa melihat bagaimana setiap harinya sampah di Jakarta ini menumpuk dari berbagai macam sumber dari sampah itu terjadi. Dan juga kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasi mengenai komposisi sampah yang ada di Jakarta. Bisa berasal dari kertas, plastik, dan juga bahan-bahan lainnya. Yang tidak disampaikan adalah bahwa sampah merupakan isu utama yang menjadi persoalan di Jakarta. Berkaitan dengan ini, apa hubungannya dengan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hidup yang layak? Hidup layak adalah sebuah keharusan bagi setiap orang yang harus diterima dan juga bisa dikatakan sebagai hak, tetapi syarat hidup layak salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Maka kalau terkait dengan adanya infografis mengenai sampah Jakarta, maka kita bisa menduga bahwa hidup layak di Jakarta belum bisa tercapai karena persoalan lingkungan hidup yang belum bersih. Artinya, kelestarian lingkungan di Jakarta masih dipertanyakan. Maka, dengan demikian harus ada kesadaran dari setiap warga negara untuk memenuhi haknya, harus sadar akan kewajibannya terhadap kelestarian lingkungan di mana kita hidup. Setelah memahami infografis dan informasi-informasi yang ada di dalamnya, kita bisa menyimpulkan bahwa lingkungan yang sehat untuk ditinggali adalah hak setiap warga negara, sekaligus merupakan syarat mutlak untuk hidup secara layak. Namun demikian, untuk mencapai lingkungan yang sehat dan mendapatkan hak hidup yang layak, dilihat dari lingkungannya, dituntut sebuah tanggung jawab dari seluruh anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Maka, cobalah teman-teman untuk mengidentifikasi tanggung jawabmu sebagai anggota masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan dari sampah di sekitarmu. Silakan teman-teman bisa untuk menuliskan contoh-contoh tanggung jawab yang bisa kamu lakukan berkaitan dengan menjaga lingkungan. Demikian pembelajaran kita pada tema 8 subtema yang kedua ini. Silakan teman-teman bisa untuk mengulang kembali apa yang sudah kita jelaskan dan sudah kita pelajari dengan cara mengerjakan tugas-tugas pada setiap muatan pembelajaran yang telah diberikan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam